Video ini mau menganalisa fundamental saham TINS atau Timah Tbk. Dianalisanya menggunakan laporan keuangan TINS 5 tahun terakhir. Per video ini dibuat, TINS berada di harga Rp660. Jika dilihat dari segi komposisi pendapatannya, komposisi pendapatan terbesar TINS yaitu logam timah dan tin solder, di mana ini mencapai 88,8%. Maka jika terjadi apa-apa pada harga timah dunia, maka ini akan bertambah sangat besar bagi perusahaan TINS ini. Lalu ada juga dari lokal timah dan TINS, terus ada juga jasa galang kapal, ya. Tapi sebagian besar itu di bawah dari 5%. Hanya ekspor logam timah dan tin solder ini yang terbesar. Dengan kata lain, pendapatan tin sangat bergantung pada ekspor logam timah dan tin solder ini. Seperti itu. Dan yang kita tahu, harga timah dunia saat ini sedang turun. Tidak setinggi ketika tahun 2021 dan 2022. Maka kemungkinan besar ini sangat berdampak pada pendapatan TINS itu sendiri. Oke, itu aja dari komposisi pendapatan. Kita langsung bahas bagaimana snapnya TINS. Nah, dari komposisi saham yang berada di masyarakat mencapai 25,92%, ini bagus. Dan hutangnya juga masih cukup aman, yaitu hanya 91,69%. Nah, dari dua hal ini dapat disimpulkan kalau TINS masih cukup tergolong aman, ya, dari profil perusahaannya. Lalu bagaimana dengan ekuitas dan labanya? Untuk ekuitasnya, ternyata per kuartal 3 2023 ini turun 7%. Di mana tahun sebelumnya ternyata terjadi kenaikan 27%, tahun sebelumnya juga terjadi kenaikan 13%, dan tahun 2020 turun 19%. Jadi, ini mengulangi kejadian di tahun 2020 yang terjadi penurunan ekuitas. Kemudian untuk labanya, nah, sayangnya di tahun 2023 ini, tepatnya di kuartal 3 ini, TINS ini mengalami kerugian, bukan menghasilkan laba tapi mengalami kerugian, mencapai 87 miliar rupiah, ya. Di mana tahun sebelumnya itu sudah mencapai 1 triliun labanya. Tahun 2021 juga mencapai 611 atau 612 triliun. Tapi tahun 2023 ini dia mengulangi kerugiannya seperti tahun 2019 dan tahun 2020. Nah, karena di kuartal 3-nya mengalami kerugian ini, bisa jadi di kuartal 4-nya terjadi kejadian yang sama seperti tahun 2019 dan tahun 2020, yaitu dia mengalami kerugian lagi, ya. Sebagaimana di sini juga di tahun 2022, ya, labanya itu juga turun di kuartal 4-nya. Maka di kuartal 4 2023 ini kemungkinan besar kerugiannya akan bertambah. Seperti riwayatnya tahun 2019 dan di tahun 2020. Sehingga kita tidak akan membuat video ini menjadi dua part. Kita akan membahas di sini saja di satu part ini, di mana kita coba untuk proyeksikan dua hal ini. Seandainya kerugiannya naik seperti tahun 2019 dan tahun 2020, maka kenaikannya berapa? Kenaikannya kemungkinan seperti tahun 2020, yaitu naik 33%. Jadi di sini naik 33%. Nah, seandainya labanya atau kerugiannya ini naik 33%, maka TINS ini IPS-nya itu minus 16 rupiah. Min, gimana kalau seandainya dia menghasilkan laba? Oke, seandainya di kuartal 4-nya dia berhasil menghasilkan laba, kemungkinan labanya juga nggak gede-gede banget. Kita coba ya, kita coba untuk menurunkan dia menjadi 120%. Nah, seandainya TINS ini berhasil menaikkan labanya atau menghasilkan laba di kuartal 4, itu pun paling cuma 17 miliar. Ya. Kenapa 120%, Min? Nah, di sini ada riwayat 113%. Maka saya coba gunakan yang ini. Dia bisa menghasilkan laba sehingga menaikkan labanya menjadi 113%. Nah, di sini saya coba menurunkan kerugiannya
menjadi 120%. Maka di sini kerugiannya hanya labanya hanya 17 miliar rupiah. Seperti itu. Dengan EPS yang hanya 2 rupiah. Dengan EPS 2 rupiah ini, kemungkinan besar Tins ini tidak akan lagi membagikan dividen seperti tahun 2019 dan tahun 2020. Tapi, saya sedikit pesimis kalau Tins ini bisa menghasilkan laba di kuartal 4-nya. Melihat saja di tahun 2020 yang dia itu turun 9%. Seperti itu. Maka, dengan begini dapat disimpulkan kalau Tins ini secara fundamental dia nggak layak nih. Ya, secara fundamental dia nggak mewah, secara valuasi pun dia udah terlalu mahal. Bagi kami melihat di sini sudah tidak layak untuk diinvestasikan. Seperti itu. Kalau Anda punya pendapat lain, silakan komen di kolom komentar. Nanti kita diskusi di sana. Kenapa Anda tidak setuju dengan kami? Kenapa Anda punya pandangan lain tentang Tins ini? Silakan Anda tulis di kolom komentar. Kita akan diskusi di sana. Nah, buat Anda yang suka pembahasan fundamental to the point kayak gini, saya minta tolong kepada Anda untuk klik tombol like dan subscribe-nya di video ini, lalu share sebanyak-banyaknya video ini, agar Anda membantu kami membangun channel ini lebih baik ke depannya. Dan buat Anda yang ingin dianalisa juga fundamental sebuah saham, baik itu saham yang Anda sedang incar, saham yang sedang Anda pegang, silakan tulis kode sahamnya di kolom komentar. Monggo, saya berikan waktu 5 detik untuk Anda tulis kode sahamnya di kolom komentar. Nah, karena Tins ini bagi kami melihatnya tidak layak untuk diinvestasikan, kami ingin memberikan bocoran saham-saham yang layak invest, berstatus layak invest karena memenuhi 2 kriteria utama, yaitu secara fundamental dia mewah dan secara valuasi harganya masih murah. Link akses bocoran saham yang layak investnya saya taruh di kolom deskripsi. Jadi Anda klik aja, nanti Anda akan diarahkan ke halaman ini. Isi nama depan Anda, isi email utama Anda, lalu klik mau dapat bocorannya. Nah, buat Anda yang ingin tahu kenapa sih saham nyantai berani memberikan bocoran saham yang layak invest, nah, Anda bisa lihat di sini portofolio kami per kuartal 3 2023, di mana kami mendapatkan gain. Total gain dari seluruh portofolio kami sebesar 28,62% dari 7 saham yang kami pegang. Nah, dari 7 saham ini hanya 1 saham yang masih floating loss, yaitu MPMX yang floating loss 3,30%. Sisanya udah floating gain, di mana floating gain terkecil yaitu TSPC mencapai 23,21% dan TPMA menjadi floating gain terbesar yang mencapai 82,29%. Nah, buat Anda yang bertanya-tanya, saham nyantai ini investasinya pakai pendekatan apa sih kok bisa mendapatkan gain sebesar ini? Kami berinvestasi menggunakan pendekatan yang namanya dividenologi. Apa itu dividenologi? Dan kenapa kami menggunakan dividenologi? Silakan Anda baca di halaman ini juga. Seperti itu aja, semoga bermanfaat, semoga membantu Anda dalam berinvestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.